blood on the We have diplomatic immunity. You look like the fucking police to you? We're not here to arrest. Halo guys, selamat datang kembali di Cerita Singkat. Kali ini kita bakal membongkar alur cerita seru serial Lioness Special Ops Season 3 episode keempat. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, link lengkap ada di kolom deskripsi guys. Bayangin aja, seorang agen senior CIA diculik Rusia. Amerika kini dalam krisis besar dan cuma punya waktu kurang dari 36 jam sebelum semua rahasia negara dibongkar musuh. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan lengkapnya. Cerita berlanjut di sebuah ruangan gelap, di sebuah hanggar lapangan terbang yang sudah tidak terpakai, di mana Joe dalam kondisi terikat dan disekap oleh pihak Rusia. Like the wolf, we need a lead, but it must be absolute. Seorang pria bernama Renat mencoba menekan mental Joe dengan berceramah panjang lebar mengenai konsep kebebasan Amerika Serikat yang dianggapnya hanyalah ilusi. Renat menegaskan bahwa manusia pada dasarnya butuh pemimpin yang otoriter. Corrupt army in all of Central Europe, and we stopped your punk asses. Namun Joe sama sekali tidak gentar. Joe membalas dengan kata-kata tajam yang mengejek kelemahan militer, perekonomian, serta sejarah kegagalan Rusia. But spare every political theory Marx ever made, an army ever did in the process. I feel my Russia still exists. Karena Joe menolak untuk tunduk, Renat akhirnya keluar dan membiarkan anak buahnya masuk memasangkan borgol untuk memindahkan Joe menggunakan pesawat pribadi. Руки. Давай, потихоньку. Готов, давайте. Поднимай ее. Держи. Одевай мешок. Di tempat terpisah, para pimpinan tinggi CIA dan intelijen Amerika, Westfield dan Meade, menggelar rapat darurat. Tim penyelamat hanya berhasil menemukan alat pelacak milik Joe, tanpa keberadaan fisik Joe. For us with various strategic partners in the region and the political damage domestically at Congress. Do they see this as an opportunity to blame the administration? Mereka bergerak cepat memanfaatkan basis data NSA untuk memetakan kendaraan dengan pelat diplomatik Rusia yang keluar masuk kedutaan. Dugaan awal muncul bahwa pihak SVR Rusia berniat membawa Joe keluar dari Amerika Serikat untuk dijadikan bahan tukar guling dengan tawanan penting Rusia yang ditahan di Guantanamo. Ports of Virginia, Baltimore, Philadelphia, JSOC. Disagree, sir. Diskusi di markas besar intelijen semakin memanas saat mereka membedah skenario terburuk dari penculikan ini. Jika Rusia berhasil memeras informasi dari Joe mengenai program rahasia Lioness, rahasia operasi Amerika di Timur Tengah bisa terbongkar dan memicu krisis diplomatik besar-besaran. Where are you, you motherfucker? Okay, 5 to the 95. Find me a ping on a tower, Bobo. Work it. All right, he took friendship. All right, location coordinates coming your way. I need. Di lapangan, tim taktis yang dipimpin oleh Kyle dan Bobby berhasil melacak pergerakan salah satu mobil yang dicurigai menuju ke sebuah hangar di bandara BWI. Menggunakan helikopter, tim meluncur dan untuk menggerebek hangar tersebut. Setelah turun melalui atap hangar, tim langsung bergerak masuk dengan meledakkan pintu utama dan melumpuhkan beberapa agen Rusia. Mereka tidak menemukan keberadaan Joe setelah memeriksa seluruh ruangan, tapi berhasil mendapatkan sampel darah yang tercecer di lantai. Kyle menginterogasi salah satu agen Rusia yang terluka dengan sangat keras, hingga mendapatkan nomor ekor pesawat jet yang membawa Joe. We're not here to arrest you. Tail number. Let's just have CE. I don't think you understand what they'll do to her when... M. J.
Namun, usaha mereka terlambat beberapa menit karena pesawat jet tersebut rupanya baru saja lepas landas. Pencarian udara langsung dikerahkan untuk melacak jet yang membawa Joe menuju wilayah selatan. Pimpinan memberikan instruksi tegas kepada jet tempur untuk memaksa pesawat itu mendarat jika masih di wilayah udara Amerika, atau menghancurkannya jika sudah memasuki wilayah internasional. Sementara itu, terjadi ketegangan internal di dalam tim. Fleet that scrambled and the locator's been disabled and there is no flight plan that was submitted. No, and transponder disabled. Please. Threat is present. You understand? Bobby mempertanyakan tindakan Kyle yang mengeksekusi agen Rusia di hangar. Tetapi Kyle menegaskan bahwa mereka sedang berada dalam kondisi perang dan tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Around until she's tried and stoned it paralyzes us in the region because now they have a female. Because Hezbollah is going to demand that Tel Aviv unlock everything. Doesn't do that. Meade, petinggi CIA, juga berencana menarik kembali seorang agen ganda asal Ukraina dari program perlindungan saksi untuk membantu melacak jalur aman dan rumah singgah rahasia milik Rusia. I will make. It's due to your status in the assembly. They don't look the same. They're coming. Mereka di tingkat pimpinan tinggi intelijen, Westfield menemui Mullins untuk menyusun strategi diplomasi. Mereka berencana membeberkan penangkapan tawanan Rusia secara terbuka sebagai alat tawar-menawar. It's been a series of embarrassments for them. It's a massive intelligence failure on their. I worry they want to embarrass. Situasi yang semakin meluas ini akhirnya memaksa mereka untuk segera melaporkan krisis tersebut secara langsung kepada Presiden Amerika Serikat. Got any solutions? That's no useful information, and the only way to get real information leaves them use it to negotiate a ceasefire. We don't really give a shit if we get Leverage. Step outside. Give me a minute, please. Adegan kemudian beralih ke 6 bulan sebelum Joe diculik. Di kediaman Joe, di mana suaminya, Neil, merasa sangat tertekan dan trauma dengan insiden penyerangan sebelumnya. About you two fighting. Why, 100%. One of my team is going to overreaction. I know, but I rather. Joe mencoba membujuk Neil agar mau belajar menggunakan senjata api demi melindungi diri dan anak-anak mereka. Meski Neil sempat menolak keras karena merasa hal itu bertentangan dengan prinsipnya sebagai seorang dokter yang mengabdi pada kemanusiaan, Joe dengan tegas mengingatkan bahwa dunia luar sangatlah keras dan ancaman bahaya kini sudah nyata berada di depan mata mereka. Yesterday evening, or SVR, as it is known to the intelligence community, in both rivalry. Di siaran televisi, media menyiarkan berita tentang penangkapan agen intelijen Rusia oleh FBI sebagai bagian dari skenario pengalihan isu yang dibuat Joe di episode sebelumnya. I'm scared for our daughters. Joe memberikan pemahaman mendalam kepada suaminya, Neil, mengenai sejarah panjang pembunuhan politik sejak zaman Mesir kuno hingga era modern. Joe menegaskan bahwa dunia memang sudah keras dan berbahaya sejak dulu, bukan baru terjadi sekarang. Neil akhirnya bisa memahami sudut pandang tersebut dan mengikhlaskan Joe pergi bertugas. She's Ukrainian. Okay, we're gonna trust this Ukraine. Joe kemudian menghadiri pengarahan khusus bersama Westfield dan Meade untuk menyusun operasi Treasure. Operation name is Treasure. Our Ukrainian air asset silver. Now, when Russian Misi ini menggunakan agen ganda asal Ukraina dengan nama panggilan Badger untuk memancing aset-aset intelijen Rusia, SVR. Rencananya, mereka akan menawarkan jalan keluar dan pengampunan hukum kepada aset-aset tersebut agar mau membocorkan identitas para agen pengendali Rusia. And most SVR for that. Yes, sir. I want thorough update. Setelah pengarahan usai, seluruh tim taktis bersiap-siap mengubah penampilan mereka untuk menyamar. Sempat terjadi momen santai ketika para anggota tim saling mengejek pakaian rapi dan penampilan cukuran baru mereka, sebelum akhirnya ditegur oleh Joe agar kembali fokus pada tugas.
Di saat yang sama, Westfield dan Meade bersiap melangkah ke sebuah bar hotel mewah untuk menggelar pertemuan rahasia dengan wakil duta besar Rusia, Maxim. Soda. Heavy on the soda. No problem. You're putting on quite the show yourself. Pertemuan antara Westfield, Meade, dan Maxim di bar hotel berlangsung penuh dengan ketegangan dan permainan kata-kata. Kedua belah pihak saling melempar gertakan politis. Intelligence officer contacted his CIA. Meade menekan Maxim terkait tindakan ugal-ugalan agen Rusia di wilayah Amerika, sementara Maxim balik mengejek keterlibatan Amerika dalam konflik Ukraina yang ia sebut sebagai wilayah historis Rusia. And start a new job. Why? What new game is wasting my time playing this game? Pertarungan argumen semakin memuncak ketika Maxim menyinggung tentang hilangnya aset yang sangat berharga bagi Presiden Rusia, yang merujuk pada situasi penangkapan pimpinan mereka. It was part of Russia since before. It survives. Westfield merespons dingin dan menyatakan siap membantu menemukan aset tersebut asal ada imbalan yang sepadan. But you fight it anyway. We lost something that is very valuable. Maxim akhirnya menyudahi obrolan dan pergi dengan nada sinis, meninggalkan alat penyadap yang kemudian ditemukan oleh Meade di bawah meja. Oh, no. Yes. Guess they think it's our... Setelah Westfield pergi bersama bodyguardnya, tim bawahan Meade menjalankan operasinya. Tim mendekati seorang pria bernama Charlie Brown yang dicurigai salah satu teknisi perusahaan senjata yang direkrut dan diperas oleh agen Rusia. Okay, no, that's my field. Oh? No. Sales. Charles. Oh, that's funny. What? Di saat yang sama, di dalam diskotik, tim taktis yang dipimpin Joe bergerak secara sistematis, namun pasti. Saat seorang anggota tim menganggap target yang didekati terlalu kecil, Joe mengingatkan bahwa mereka harus melewati puluhan ribu lebah terlebih dahulu sebelum bisa menemukan sang ratu. Cruz dan Sophie kemudian mengambil peran dengan memancing perhatian seorang pria target berkemeja biru, membangun suasana intim untuk menggiringnya masuk ke dalam jebakan intelijen. Having fun. Yeah. I could. Come on. Fokus cerita lalu berpindah ke 6 hari setelah Joe diculik, di mana Caitlin Meade datang berkunjung ke rumah Joe dan disambut dengan tatapan dingin oleh putri Joe. You're all grown up. Caitlin berbicara secara empat mata dengan Neil untuk menyampaikan kenyataan pahit mengenai kondisi Joe yang sebenarnya. It's not. Caitlin membeberkan 3 kemungkinan masa depan. Pertama, Joe berhasil diselamatkan dalam hitungan hari. Kedua, Joe ditahan dalam waktu yang sangat lama karena proses negosiasi pertukaran tawanan yang rumit dan berisiko membocorkan rahasia negara. Atau ketiga, Joe tidak akan pernah kembali sama sekali. These are very delicate. Caitlin menasehati Neil untuk mempersiapkan mental menghadapi kemungkinan terburuk agar ia bisa tetap kuat mendampingi anak-anak mereka. Her children would want you to be ready. Ketika Neil meminta pendapat pribadinya, Caitlin dengan emosional mengaku bahwa dalam situasi serumit ini, ia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi, sebelum akhirnya berjalan pergi meninggalkan Neil yang hancur. Nah, itu dia alur cerita penuh ketegangan. Silahkan tinggalin jejak kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode seru berikutnya.